wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. ini menyampaikan saja di penghujung Ramadan ini, insya Allah kita tentu saja kemudian banyak berintrospeksi dan kemudian termasuk juga ada yang itikaf dan kemudian mengaji ya dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan ada sebuah hadis dari Sahih Muslim. Ini hadisnya Sahih. Hadisnya cukup panjang. Saya bacakan saja terjemahannya dari Abdullah bin Abbas ketika duduk bersama Jibril Nabi SAW. Jadi kalau yang pernah umroh di Masjid Nabawi itu ada yang disebut sebagai pintu Jibril ya. Jadi Jibril suka datang tepat di pintu itu menjelang kan pada waktu itu kan rumah Nabi SAW ada berada dalam kompleks masjid. Tiba-tiba beliau SAW mendengar suara pintu terbuka dari atas. Beliau mengangkat kepala. Saat itu Jibril berkata, hari ini pintu langit dibuka. Pintu tersebut belum pernah dibuka sebelumnya, kecuali hari ini. Maka turunlah malaikat lewat pintu ini. Jibril berkata, inilah malaikat turun ke bumi. Dia belum pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Jadi ada sesuatu yang sangat istimewa. Setelah mengucapkan salam, kemudian malaikat tersebut berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu. Kedua cahaya tersebut belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu, yaitu surah Al-Fatihah dan beberapa ayat bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, ini redaksi beberapa ayat itu ada yang mengatakan mulai 284, ada yang mengatakan mulai 285. Jadi 285, 286. Nanti kita bahas. Jadi redaksinya adalah Absyir Binuroini. Binuroini itu ada dua cahaya, Autitahuma, ada Lam Yuk Tahuma. Jadi turunnya itu tidak pernah disampaikan kepada Nabi sebelum, ya kan, Nabi qoblaka, sebelum kamu. Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah, pembuka kitab. Khawatimus suratul Baqarah. Jadi ayat-ayat akhir, yaitu kan artinya surat Al-Baqarah. Nah, ini seyogianya menjadi sesuatu yang istimewa karena disampaikan dengan cara istimewa dan diresapi secara istimewa. Jadi Rasulullah SAW itu selalu tersenyum setelah diturunkan ayat ini. Setelah diberitahu oleh malaikat bahwa ada keistimewaan yang luar biasa dengan Al-Fatihah dan bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, apa itu istimewanya? Nah, mari kita simak mungkin dalam beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita di akhir Ramadan ini. Ini bagian yang sebenarnya pernah saya sampaikan juga di pengajian Bapak-Bapak Soleh, tapi nggak apa-apa, kita coba explore lagi ya. Jadi surat Al-Fatihah ini kita tahu bahwa bagian dari Al-Quran itu memang juga menceritakan kisah-kisah dan lain sebagainya. Dan sebagian dari syariat dan juga kisah itu ada juga dalam kitab-kitab sebelumnya. Tetapi khusus bagi umat Muhammad dan kepada Muhammad SAW diturunkan Al-Fatihah. Ini menjadi luar biasa karena Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Kitab. Kita tahu tentu saja kita baca 17 kali sehari minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita explore ya sedikit. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Tapi di dalam ayat lain itu disebut sebagai Ummul Kitab. Ya.
Juga ada ayat Al-Quran yang menyebutkannya sebagai sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Ummi dalam bahasa Arab menurut Prof. Quraish Shihab itu artinya tempat kembalinya sesuatu. Jadi kalau anak kecil misalnya selalu mencari ibunya, itu ummi. Makanya dia manggil ummi. Jadi Fatihah ini adalah induknya Al-Quran. Dengan makna menurut para ulama adalah bahwa Al-Fatihah ini seperti eksekutif summary-nya Al-Quran. Misalnya begini ya. Ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat-ayat yang berhubungan dengan peribadatan dan kedudukan Allah sebagai Tuhan itu sebenarnya berinduk di sini. Jadi kepada Allah lah kita menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini misalnya di dalam Al-Quran itu ada 68 ayat yang menyangkut doa. Jadi semua 68 ayat itu sepertinya disamari oleh separuh bagian dari ayat 5 ini. Jadi hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian penjabarannya adalah doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah ya. Dan sebuah tanda bahwa ini adalah perkataan yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Struktur dari kata-katanya itu sangat akurat, tapi juga tidak lazim. Misalnya kayak ini aja deh ya, nggak usah panjang-panjang, yang ini aja nih, kayak ayat yang barusan kita bahas. Jadi kalau kita lihat struktur bahasa, ini pelajaran bahasa kita dulu di sekolah menengah ya. Itu kan ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, jadi sebetulnya menurut struktur bahasa Arab yang lazim, kalau itu dilontarkan oleh orang kebanyakan, kita akan bilangnya na'budu iyyaka. Kemudian nasta'inu iyyaka. Jadi ininya dulu, karena kita bicara tentang diri kita. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sepertinya yang ditekankan adalah kepada engkaunya itu. Kepada engkau. Jadi stressingnya justru ada di situ. Nah ini menunjukkan bahwa gramatika Quran ini memang tidak biasa. Bukan sesuatu yang diucapkan biasa oleh manusia biasa gitu. Kalaupun ada manusia yang bisa bertutur seperti ini, itu artinya memang dia orang yang sangat luar biasa mungkin. Tapi kan tentu saja Al-Quran juga sudah menantang agar manusia membuat tandingannya. Sampai hari ini kan juga belum ada yang mampu menandinginya. Gitu. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai asy-syifa. Itu artinya Al-Fatihah ini menjadi obat. Jadi ada hadis yang mengisahkan ada seorang sahabat yang tersesat di suatu suku bangsa Arab, kemudian dia minta tolong, tapi suku itu tidak mau menolongnya. Kemudian mereka mengatakan kepala suku kami sakit. Terus dibaca Al-Fatihah. Dibaca Al-Fatihah terus sembuh, dan dia kemudian mendapatkan upah ya, berupa hewan yang bisa dia makan gitu dan bekal. Jadi Al-Fatihah ini juga menjadi obat dan juga menjadi doa. Contoh ya. Banyak sekali tentang Al-Fatihah. Misalnya hadis Bukhari Muslim ini sangat sahih dari Bukhari dan Muslim. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihatul Kitab. Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihah itu demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur. Sesungguhnya surat ini adalah sab'ul masani, 7 kalimat yang
diulang-ulang. Dan Al-Quranul Azim. Maukah kamu aku beritahukan surat yang paling utama dalam Al-Quran? Anas berkata, kemudian Rasulullah SAW membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini hadis ini juga menjadi subjek bagi perbedaan pendapat tentang membaca Al-Fatihah dalam sholat ya, yang dizaharkan. Orang yang menzaharkan Bismillah itu berpegang pada hadis yang kedua, karena kalau 7 ayat itu harus dimulai dari Bismillah. Tapi hadis yang terakhir ini itu jelas Rasulullah SAW bacanya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi oleh sebab itu ada mazhab yang menzaharkan baca Bismillah, itu mazhab Syafi'i. Kemudian kalau kita lihat di Mekah dan Madinah yang secara mazhab itu Hambali, itu membacanya tidak dizaharkan Bismillahnya. Jadi mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sesuatu yang enggak terlalu. Kemudian tiada salat yang dihitung kecuali di dalam dibaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu bukan hanya tidak sah kalau kita nggak baca sholat di dalam sholat, tapi dalam setiap rakaatnya. Karena kata rakaat sendiri itu sebenarnya berhubungan dengan ruku. Jadi setiap ruku itu dihitung kalau ada Al-Fatihah. Jadi kalau kita tidak lupa baca Al-Fatihah di dalam satu rakaat, maka beberapa ulama menyatakan kita harus mengulanginya. Jadi misalnya rakaat sholat asar nih, rakaat ketiga lupa baca Al-Fatihah, maka kita harus menambah rakaat lagi untuk baca Al-Fatihah. Karena rakaat itu nggak direken lah kalau bahasa kita ya. Nah, coba kita sama. Kalau nggak baca Al-Fatihah, hadis begitu. Tapi ini berlaku untuk siapa? Nah, oleh Imam Ahmad berlaku untuk imam. Makmum boleh nggak baca. Dan Imam Syafi'i bilang nggak ada kok lafaz imam dan makmum di situ. Berarti semuanya mau imam mau makmum baca Al-Fatihah. Ada yang menarik dari Imam Syafi'i. Imam kita, kata beliau dalam kitab seingat saya, Al-Fatihah itu dialog paling dekat antara hamba dan Allah. Dan dialog ini tidak bisa diwakilkan kepada imam. Karena agama kita bukan agama perwakilan. Kamu organisasi bisa ada perwakilan. Tapi kalau ibadah nggak bisa diwakil-wakilkan. Maka di kita, kalau mau datang kepada yang tawasul, tapi tetap harus datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi satu hal yang mungkin kita coba maknai adalah dari setiap ayat itu. Ketika kita mengucapkan Bismillah, saya singkatkan saja ya. Paling tidak ada kata Bismillah di situ. Ar-Rahmannya kan ada di sini. Bismillah itu artinya kita melakukan sesuatu dengan nama Allah. Itu artinya kita menjadikan perbuatan yang kita mulai dengan Bismillah, yang tadinya hanya berdampak duniawi, kemudian kita bawa itu ke akhirat. Jadi kita mengekalkan amal kita itu menjadi unlimited time gitu. Jadi ketika kita dikaitkan dengan Allah yang juga kekal, maka perbuatan kita pun kita kekalkan. Jadi itu makna dari kalau kita melakukan sesuatu dimulai dari Bismillah. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ya. Memang sih alhamdulillah itu pujian. Kita memuji sesuatu atau seseorang belum tentu karena kita diberi sesuatu. Kalau syukur
itu kita bersyukur karena diberi sesuatu, kita bersyukur. Tapi kalau pujian itu belum tentu kita diberi. Artinya di situ ada soal keikhlasan. Kita tidak melihat apapun karunia yang sudah diberikan kepada kita, tapi kita tetap mengagungkan Allah. Cuma itu pekerjaan hati. Dalam aksinya kita menuangkannya dalam kesyukuran. So, seperti kata bismillah, maka aksi yang harus kita lakukan adalah kita memelihara integritas kita karena kita bawa nama Allah, kan gitu. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, ada yang disebut sebagai abundance mentality karena Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Allah itu memiliki kasih sayang yang luas kepada seluruh makhluknya di dunia ini, dan Ar-Rahim memiliki kasih sayang yang luas juga untuk di masa akhirat nanti. Nanti terkait dengan akhir surat Al-Baqarah, terjemahannya itu. Maliki Yaumiddin artinya kita punya visi yang jauh. Kita membawa pekerjaan kita sampai ke akhirat. Tadi sudah saya bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berdedikasi, berikhlas memurnikan penyembahan kita, kemudian iyyaka nasta'in, kita kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, mustaqim ini juga berkenaan dengan sebuah akar kata dalam bahasa Arab, istiqomah. Jadi artinya istiqomah itu adalah jalan yang paling lurus untuk bisa kita melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal-hal yang besar yang bisa kita lakukan kecuali kita istiqomah. Karena kita kan makhluk yang lemah, banyak kekurangan. Kita harus melakukannya secara istiqomah supaya kita bisa melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Nah, kemudian ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini selalu ditafsirkan, dikaitkan dengan umat sebelumnya ya. Terutama siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub itu dimarahi ya, dimurkai, kemudian waladdallin, mereka yang sesat. Selalu dinisbahkan kepada Yahudi, maghdub itu, kemudian dolin ini kepada Nasrani. Tafsir di Ibnu Katsir ternyata mengupas sesuatu di balik itu. Jadi kenapa umat Yahudi itu dimurkai? Karena umat Yahudi itu tahu siapa Rasulullah, mereka tahu ilmunya, mereka tahu ciri-cirinya, mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya, tidak mau menerimanya. Jadi ini jenis orang yang punya ilmu tapi nggak mau beramal, menolak untuk melakukannya, melaksanakannya. Tetapi yang kedua adalah dolim, itu artinya sesat. Dalam terminologi yang kita lihat sekarang, kan ada perbedaan antara definisi ketuhanan ya, yang disebutkan dalam Al-Quran dengan apa yang ada di dunia sekarang ya, doktrin yang ada. Nah ini dalam definisi Al-Quran ini adalah sesat. Artinya mereka beramal sesuatu atas ilmu yang sudah menyimpang. Jadi mereka beramal tanpa ilmu lah, kira-kira begitu. Jadi orang yang berilmu tak beramal itu dimurkai, orang yang beramal tanpa ilmu itu sesat. Jadi itu sebenarnya definisi yang lebih luas yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tentang ayat ini. Artinya bagi kita ilmu dan amal ini adalah suatu
ke suatu kesejatian yang utama lah. Jadi kita harus mencari ilmu dan mengamalkannya, dan juga kita harus beramal atas sesuatu yang kita tahu ilmunya. Gitu mungkin. Nah, ini adalah aksi, bisa dibayangkan kalau kita menghayati aksi ini dan kita baca itu 17 kali. Jadi perjalanan hidup kita itu sebetulnya adalah perjalanan mendaki. Jadi dikatakan bahwa sholat itu tiang agama. Kalau saya menggambarkannya dalam proses seperti pendakian. Jadi orang yang mendaki dalam proses seperti ini itu pasti dalam beberapa titik pasti bikin pancang ya, bikin tiang gitu. Karena kehidupan kita adalah pendakian yang sulit, maka setiap saat sehari 5 kali kita memancangkan tiang. Kemudian 17 kali sehari kita mendeklarasikan busido kita ini agar kita jaga integritas, agar kita selalu bersyukur, agar kita punya abundance mentality, agar visioner, agar selalu berdedikasi dan berdoa, agar selalu konsisten, dan agar selalu menambah ilmu dan amal. Ini sebenarnya intisari dari pengamalan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang ingin selamat dunia akhirat, maka cukuplah dengan melakukan sholat dan menjiwai apa-apa yang diucapkan, termasuk juga Al-Fatihah. Itu yang pertama mungkin ya. Bagian pertama dari pusaka yang kita punya itu, cahaya yang kita punya. Yang kedua adalah bagian akhir surat Al-Baqarah, amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. Dan ayat yang 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kami dihukum kalau kami lupa. Nasina itu lupa, kami lupa, aw akhtana kalau kami salah. Jadi kalau kita lupa dan salah, sudah ada perjanjian antara Allah dan Rasulullah SAW agar umat Islam ini kalau melakukan sesuatu karena lupa, tidak melakukan sesuatu karena lupa, atau melakukan sesuatu yang salah karena kehilafan, maka itu insya Allah tidak dihukum. Mungkin di sini arti makna yang kemudian Rasulullah SAW itu sangat gembira karena untuk umatnya, tidak dengan umat yang lain. Khusus untuk umat Muhammad, kita ini dikasih senjata pamungkas. Coba kita simak ini dulu ya, sebelum kita simak Gus Baha dulu ya. Engkau Nabi sayang ke umatnya. Dulu supaya untuk diskon Rabbana la tu'akhidna in nasina. Suaranya kurang gede, Dek. Nabi dewe orang nabi kaya aku. Kabeh nabi umatnya diwarai, nak salah lagi diwarai carane istighfar. Aku Oke. Kurang salah wis dikai penang kali. Terus setiap mulane ketika Nabi itu az-zahrawan termasuk apa akhirul Baqarah, hadiah terbesar Allah ning aku adalah aku dikai akhir surat Baqarah. Wong urung salah kok wis dikai penang kali. Salah itu kita donga Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, saya bikin perjanjian sama jenengan. Suatu saat saya lupa atau salah, ampun kei sanksi. Lurung mesti. Jadi sebagai perjanjian sih. Makanya umat Nabi pas salah-salah ya men selamat wae ngamen donga Rabbana la tu'akhidna in nasina awak. Jadi kalau kowe kancanan terus ngomong ini, setiap saat salah maklumi. Oke, ya terus ngono. Nah, terus ngendikane Kanjeng Nabi, jadi berarti mana Allah ngendikan na'am. Aman delok teng Sahih Muslim. Ketika Nabi lan umat itu Rabbana la tu'akhidna in nasina Allah. Allah faqala na'am ya mata turuti. Nah gitu. Jadi itu maknanya sudah dijelaskan dengan jelas oleh Gus Baha. Jadi ada sebuah hadis di Sahih Muslim yang mengatakan bahwa kalau umat Islam itu membaca doa itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu kemudian Allah akan menjawab na'am.
kalau kita salah, kita kan pasti salah ya. Kita kan manusia lemah yang punya banyak kekurangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berkomitmen ya, memberikan golden ticket untuk umat Muhammad. Kalau salah itu lupa dan tersilap, itu tidak akan dihukum. Nah itu sebenarnya yang membuat Rasulullah SAW itu sangat girang, sangat senang ketika turun. Nah ini ayat-ayat hadis-hadis tentang surat Al-Baqarah, nanti ini aja. Nah di tafsir Jalalain yang dimaksud adalah, kalau lupa kita tahu ya, definisinya tentu enggak ini. Tapi apa itu salah atau keliru? Kalau tafsir Jalalain adalah meninggalkan kebenaran tanpa sengaja. Jadi deskripsinya adalah kalau ada orang misalnya dia suka ngebunuh orang gitu, kemudian sekarang juga masih begitu, itu memang tabiat. Nah kalau kesalahan yang seperti itu tidak dapat golden ticket. Tetapi kita manusia yang luput, yang mungkin pengetahuan kita banyak kelirunya gitu. Cara berpikir kita, rasionalitas kita itu juga sangat terbatas ya. Sehingga banyak sekali keputusan-keputusan yang kita lakukan itu misinformasi atau kurang informasi. Nah, sudah dijamin menurut ayat tadi bahwa kita ini tidak akan dihukum untuk hal-hal seperti itu. Kecuali hal-hal itu kita sengaja kita lakukan. Sengaja dan berulang-ulang kita lakukan. Nah, ada sebuah hadis juga saya kutipkan bahwa kita itu akan dimaafkan oleh Allah itu untuk beberapa aspek yang tertentu. Di antaranya menurut para ulama adalah bahwa ada 3. Jadi Allah atas memaafkan dosa antara dia dengan Allah. Dalam hal ini tentu saja kalau kita punya kesalahan menyangkut orang lain, kita harus meminta maaf. Tapi Allah akan memaafkan itu kalau itu menyangkut antara kita dan Allah semata. Itu akan dimaafkan. Kemudian Allah akan menutup aib kita. Jadi dosanya ditutupi oleh Allah dari mata hamba-hambanya. Ini salah satu doa yang mungkin dalam Ramadan akhir-akhir ini salah satu doa yang menurut sebuah hadis yang paling penting untuk kita panjatkan, yaitu agar Allah mengampuni semua dosa kita. Allahumma innaka afuwwun karim. Nah, memaafkan itu bermakna selain memaafkan antara kita dan Allah, Allah juga menutup penglihatan orang lain atas sesuatu yang buruk dari kita. Kemudian Allah juga akan memelihara kita untuk tidak lagi terjerumus ke dalam dosa yang serupa. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Betapa pentingnya kalau dua cahaya ini kita maknai, insya Allah mudah-mudahan sebagian besar masalah kita dalam perjalanan hidup kita ini bisa lebih baik lagi. Jadi ada sebuah perkataan dari seorang tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Mengatakan kiat dalam mengarungi kehidupan itu adalah perbaiki aja yang tersisa. Maka yang berikutnya itu akan diampuni. Yang lalu itu akan diampuni oleh Allah. Karena kalau kita tidak berbuat baik ke depan, maka kita akan dihukum yang masa lalu dan yang akan datang. Gitu. Jadi kalau kita mengubah diri, melakukan taubat, Allah akan menghapus yang sudah. Itu kata seorang tabi'in soleh namanya Fudail bin Iyad. Mungkin dari saya itu aja. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang rencana halal bihalal, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sorry, maaf ini
Cuma bisa segini penyampaiannya. Makasih Dek, Ustadz Ade, terima kasih. Senang ya punya Ustadz. Targetku kan memang jam 17 nih selesai. Ya gimana teman-teman? Mudah-mudahan Ramadan dan Lebarannya lancar ya. Amin. Tapi kalau ngelihat itu report semalam ini sudah macet-macet ya? Sudah mulai banyak yang welcome. Begitu ya. Oke, Kang Denny mungkin bisa lanjutkan mengenai rencana halal bihalal. Kan tuan rumahnya nonton itu.